Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله kita hari yang mulia dari semua hari yang ada karena hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam dan hari Jumat itulah kemudian terjadinya hari kiamat dan hari Jumat itu juga menjadi hari Id mingguannya umat Islam. Kaum Yahudi yang telah mendahului kita diberikan oleh Allah hari Ahad, hari Sabtu. Yahudi itu sangat hormat dengan hari Sabtu. Ketika saya berkunjung ke negara Israel sana, pada hari Sabtu itu nampak sekali bagaimana mereka menghormati sampai orang foto pun nggak boleh. No picture, this is Sabbath. Nggak boleh ambil foto karena itu hari Sabtu. Kalau mereka tinggal di hotel lantai 10, mereka tidak akan pakai lift, tapi mereka jalan kaki untuk menghormati hari Sabtu. Mereka sebagai umat yang terdahulu dikasih hari Sabtu. Sementara Nasara yang datang berikutnya dikasih hari Minggu. Makanya kaum Nasara setiap hari Minggu itu mereka pagi-pagi sudah berangkat ke gereja, mereka ibadah. Kita sebagai umat yang terakhir, umat Islam, itu harusnya dikasih hari Senin. Karena kita umat yang terakhir. Tapi Allah memuliakan kita umat Islam, kita dikasih di depan mereka semua. Kita dikasih hari Jumat. Makanya Jumat ini menjadi hari mulia umat Islam. Agar kemudian berpakaian yang paling bagus, makan yang paling enak. Ya, seperti kita menghidupkan Lebaran. Karena Lebaran pekanan Muslim hari Jumat. Nah, apalagi ditambah dengan bulan haram. Kita berada pada tanggal 3 Rajab. Ya, menjadi bernilai lagi nilai waktu yang kita miliki. Ya. Allah mengatakan pada ayat ke-53 surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun." Semua nikmat yang kamu peroleh itu karunia dari Allah. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan bila pun kita menghadapi satu kesulitan, maka kita akan kembali kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, barakallahu termasuk di antara karena Allah yang maha dahsyat kepada kita dipilih menjadi orang Islam dan diberikan keimanan. Kata pahamkah kalau melihat orang beriman, lihatlah salat subuh. Kalau melihat orang Islam, lihatlah salat Jumat. Jumat di mana-mana penuh.
Tapi subuh tidak. Makanya kewajiban kita bagaimana menyadarkan umat ini agar sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ya. Dalam buku Misteri Sholat Subuh, yaitu Raghib Sarjani, Profesor Dr. Raghib Sarjani, saya pernah ketemu beliau di Jakarta, waktu kunjungan ke sana. Beliau menyampaikan pandangan daripada tokoh Yahudi yang mereka mengatakan kami belum menghitung kekuatan umat Islam itu sebelum ramainya sholat subuh umat Islam seperti sholat Jumat. Jadi mereka perhatikan betul. Makanya jangan sampai kita kelewatan sholat subuh. Karena sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhud. Surat Al-Isra 78. Karena sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Nah, barakallahu kesempatan ini saya ingatkan cuma satu hal. Pada ayat ke-52 surat Asy-Syura Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai ruh penghidup jiwa kalian. Ya. Tadinya kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa itu iman, apa itu Alkitab. Tapi kami jadikan Quran itu ada di dada-dada orang yang beriman. Dan sesungguhnya dengan cahaya Al-Quran itulah dia akan menerangi kehidupannya. Sesungguhnya engkau selalu membawa manusia kepada jalan yang lurus. Artinya Nabi Muhammad terus menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran Islam kepada umat manusia supaya manusia ini berada di atas jalan yang lurus. Terutama dalam menghidupkan apa? Rohani di dalam jiwanya itu. Ya. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa posisi jiwa dalam manusia itu menempati 80%. Sementara fisik kita ini, badan kita ini cuma 20%. Coba antum lihat kehidupan manusia ini. Lebih banyak tenggelam untuk memuaskan fisiknya daripada memperhatikan apa? Jiwanya. Padahal jiwa itu posisinya 80%. Coba. Makanya kebanyakan manusia ini mengalami anxiety. Anxiety itu kecemasan, kegalauan, kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan dilema, dengan masalah. Ya, karena jiwanya itu bermasalah. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam diberikan Allah Al-Quran. Supaya kita itu jiwa selalu hidup. Makanya jangan ada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, kalau bisa setiap hari 10 juz baca Quran. Kalau nggak baca ya dengerin. Murattal supaya kalbu kita itu selalu tersirami dengan Al-Quran. Kami mengatakan iqra al-Quran fi salat. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan 7 hari. Para sahabat rata-rata dari Jumat ke Jumat. Ya. Meskipun ada riwayat yang paling lambat khatam Quran itu 40 hari sekali, itu malasnya orang lah itu. 40 hari sekali itu udah malasnya orang baca Quran. Karena roh ini perlu suplai terus menerus. Antum makan memenuhi kebutuhan perut antum sehari 3 kali. Roh kita di atas itu karena fisik kita cuma 20%. Roh kita itu yang harus kita apa? Kita isi terus. Nah, ketika roh itu kosong, ketika roh itu mengalami dilema, disitulah masuknya setan. Disitulah kemudian dirusak oleh setan itu. Makanya roh yang bagus ketika dia meninggal, dia langsung menembus langit, disambut oleh para malaikat. Ini roh siapa ini? Baunya wangi.
Ya, tapi kalau roh itu buruk, ketika dia keluar dari tubuhnya itu, ya, malaikat-malaikat di langit pun menangkalnya, ya, karena baunya nggak kuat, busuk. Nah, dalam kehidupan manusia ini akan terasa itu. Bagaimana ruh yang hidup itu dengan ruh yang busuk. Ruh yang hidup, pikirannya bagus, positif. Keyakinannya mantap, ucapannya selalu bermanfaat, perilakunya bagus, bernilai buat orang lain. Roh ini akan menjadikan manusia itu berguna dalam kehidupannya. Makanya khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat untuk manusia lainnya. Dan itu dari mana sumber mata airnya itu? Dari roh, dari jiwa kita itu. Makanya jangan lupa memperhatikan roh. Ya, dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kata Nabi dari Sahih Muslim, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Allah akan mengangkat satu kaum karena hubungannya dengan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain itu karena jauhnya dia dengan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin hidup jiwa kita, semakin cerdas otak kita, semakin banyak aktivitas manfaat kita dan bernilai di tengah manusia. Luar biasa. Makanya bila jiwa hidup itu, dia nggak akan malas. Kalau jiwanya hidup, dia akan malas. Dia akan terus bergerak dalam mencari ridha Allah. Dan inilah yang tidak dipahami oleh para ilmuwan barat maupun timur. Nah, ilmuwan barat maupun timur itu tidak bisa menembus bagaimana kerja roh itu, bagaimana kerja jiwa itu. Ya, mereka hanya sampai pada kesimpulan bahwa kebahagiaan itu ada di otak. Ya, di tengah sini. Nanti di sini ada dopamin, ada apa. Memang dalam ilmu neuroscience, otak itu ada gelombangnya. Ada gelombang beta dan theta, itu yang membuat orang bikin tenang. Tapi itu tidak menjamin kebahagiaan. Mereka hanya sampai menemukan tingkat kebahagiaan di otak itu, kata mereka. Padahal Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang beriman, ya, kalbunya menjadi tentram karena selalu ingat kepada Allah. Jiwanya hidup dia. Dia selalu terhubung sama Allah. Ketika jiwa ini sudah tidak terhubung sama Allah, maka disitulah terjadi kerusakan pada jiwa itu. Maka jangan berhenti untuk mengelola jiwa ini supaya selalu terhubung sama Allah SWT. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat, masa para istrinya, kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Ya, Rasulullah itu ingat sama Allah dalam semua keadaannya. Ya, Nabi mengatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Manusia tidak ada seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, mataku tidur, tapi kalbuku tidak tidur. Kalau kita matanya melek, bisa jadi jiwanya tidur. Apalagi yang matanya tidur beneran, ya udah wassalam. Ya, beda. Karena Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk menangkap semua ilmu dan hidayah yang telah diberikan kepada seluruh para nabi. Ulaika alladziina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Ya, seluruh ilmu dan hidayah yang Allah berikan kepada para nabi itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lengkap. Ya, maka tidak ada manusia selengkap Nabi Muhammad SAW. Makanya barakallahu di sinilah pentingnya kita mewarisi itu. Hidupkan jiwa ini dengan kedekatan kepada Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah. Ya. Dan pengendali jiwa ada di mana? Di kalbu. Pengendali jiwa ada di kalbu. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat.
Amal manusia tergantung apa? Niatnya. Niat itu mana? Ada di kalbu. Profesor Dr. Muhammad Imarah, seorang pemikir dan ulama besar dari Mesir, dari Al-Azhar, itu menulis lebih daripada 200 kitab. Dari sekian banyak kitab itu, beliau meringkaskan manusia butuh cuma dua saja. Kalau mau maju, kalau mau jadi hebat, butuh dua saja. Al-iradah wal-idarah. Butuh cuma dua. Coba kamu perbaiki itu. Apa? Keinginanmu itu. Karena keinginan itu ada di kalbumu. Kalau kalbumu bagus, maka otakmu akan bagus, perilakumu akan bagus, kehidupanmu akan bagus. Nah, tinggal bagaimana memanage itu. Jadi al-iradah wal-idarah. Kalau kita punya dua ini, maka kita punya kendali dalam kehidupan. Karena itu barakallahu, inilah yang harus selalu kita ingat-ingat supaya kita selalu terhubung dengan Allah. Sebagaimana Rasulullah ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Dan kenapa manusia itu lalai? Wa ma ansanuhu illa syaitan. Dan adkurah. Ya, kenapa manusia lalai kepada Allah? Karena terjadi apa? Kerja-kerja syaitan. Maka Allah ingatkan pada 19 surat Al-Hasyr, wa la takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah. Sebab ketika kamu lupa sama Allah, maka di saat itulah kamu akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kejahatan manusia ini, kerusakan manusia ini, sumbernya dari mana? Lupa sama Allah. Ketika orang lupa sama Allah, boleh dia judi, boleh dia korupsi, boleh dia berzina, boleh dia bohong, boleh dia melakukan kejahatan-kejahatan yang banyak itu. Itu sebab utamanya karena mereka lupa sama Allah. Dan sholat 5 waktu itu adalah cara Allah untuk menyadarkan umat Islam supaya memanfaatkan waktunya maksimal dengan disiplin sholat 5 waktu untuk selalu terhubung sama Allah SWT. Tidak ada agama di dunia ini yang ibadahnya seperti sholat. Ya, dari mulai berdiri sampai sujud, semua kita tunduk kepada Allah. Dan bagaimana gerakan sholat itu di dalam membentuk jiwa, dahsyat. Terus sekarang banyak pertemuan-pertemuan ilmiah ya, dalam upaya orang sehat lewat sholat. Apa lihat gerakannya, apakah lihat bacaannya, atau lewat ketenangan jiwanya. Itu sangat pengaruh sekali. Ya, makanya kalau kita sholatnya benar, baik itu bacaannya maupun gerakannya, akan terbentuk jiwa yang kuat di dalam diri orang. Subhanallah. Karena itu wartabikum, ukuran manusia itu adalah sholatnya. Ya, kalau sholatnya benar, benarlah orang itu. Kalau sholatnya nggak benarlah orang itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya yakin para koruptor itu sholatnya nggak beres. Para pezina itu sholatnya nggak beres. Orang-orang yang bejat itu pasti sholatnya nggak beres. Makanya kita harus mulai perbaiki diri kita dalam kepada Allah lewat sholat-sholat kita. Dengan itu akan terperbaiki bagian-bagian yang lainnya. Semoga bermanfaat. Selalu kita untuk menjaga jiwa kita, rohani kita dengan Al-Quran sehingga terhubung selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.